Setelah bermalam penuh keintiman dengan cinta pertama, wanita itu pulang ke rumah dengan pakaian berantakan. Namun pria itu melihat pemandangan ini, bukannya marah. Malah dengan penuh perhatian memasakkan semangkuk bubur hangat bergizi untuknya. Tetapi wanita itu bukannya berterima kasih, malah menampar dan membuang bubur itu ke lantai. Hanya karena dia merasa pria itu sangat mencintainya. Apapun yang dia lakukan pria itu pasti akan memaafkan. Tanpa sadar pria itu sebenarnya sudah benar-benar putus asa, dan telah memutuskan untuk berpisah dengannya. Ternyata pada malam sebelumnya, pria itu berniat melamar wanita itu dengan cincin. Namun dia justru melihat dengan mata kepala sendiri. Wanita itu berlutut dan mengungkapkan perasaan cintanya kepada cinta pertamanya. Baru pada saat itu pria itu sadar, dirinya hanyalah pelarian kesepian wanita itu. Mengingat kembali selama bertahun-tahun ini. Setiap kali dia mengusulkan untuk mengumumkan hubungan mereka, wanita itu selalu mencari berbagai alasan untuk menolak. Mengaku ingin melindungi pria itu yang masih miskin dan baru lulus kuliah. Saat itu pria itu karena terlalu mencintainya, tidak berpikir macam-macam. Tetapi pada hari ini ketika pria itu mengusulkan pindah ke kamar utama, wajah wanita itu langsung berubah. Dengan dingin wanita itu berkata, hanya suami masa depan yang berhak tinggal di kamar utama. Sekarang pria itu akhirnya sadar, dirinya hanyalah kekasih gelap yang tidak bisa diumumkan. Dan kini cinta pertama wanita itu kembali. Wanita itu pun berhenti berpura-pura. Sambil tetap bersama pria itu, diam-diam juga mempersiapkan masa depannya dengan cinta pertama. Pria itu yang sudah benar-benar sadar, langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan 8 tahun mereka. Kemudian dia menelepon ibunya, menerima perjodohan yang diatur keluarga. Lalu dia datang kepada wanita itu untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Namun secara tidak sengaja dia mendengar isi hati wanita itu. Tetapi wanita itu tidak tahu, bahwa orang tua pria itu sebenarnya adalah orang paling berkuasa di dunia, demi mendukung cinta sejati anak mereka. Selama ini mereka menyembunyikan identitas mereka dengan rendah hati, dan diam-diam membantu mengembangkan perusahaan wanita itu. Namun pada akhirnya, pria itu sadar bahwa dirinya hanya menjadi cadangan selama 8 tahun. Baru saat itu pria itu mengerti, dirinya selama ini hanyalah sebuah lelucon besar. Ketika dia pulang ke rumah untuk membereskan barang dan bersiap pergi, dia malah bertemu dengan wanita itu yang membawa cinta pertamanya pulang. Cinta pertama itu dengan sopan berterima kasih di hadapan pria itu, atas perhatiannya kepada wanita itu selama ini. Wanita itu malah mempermalukan pria itu di depan umum, mengatakan gajinya rendah, makanya membiarkannya tinggal di kamar kecil. Lalu cinta pertamanya berkata bahwa dia bukan orang yang pelit, dan mengatakan pria itu mirip dengannya. Jadi membiarkannya tinggal di sana adalah hal yang wajar. Pria itu mendengar itu langsung marah, mendorong cinta pertama wanita itu. Kemudian berbalik hendak pergi, tetapi wanita itu tiba-tiba memanggilnya, menyuruhnya memindahkan koper cinta pertamanya ke kamar utama. Pria itu akhirnya benar-benar sadar, dirinya hanyalah pengganti. Dengan dingin pria itu berkata, dirinya adalah sekretaris bukan pembantu. Lalu wanita itu menariknya ke dalam kamar berusaha memperbaiki keadaan, dan menjelaskan bahwa dengan cinta pertama hanya hubungan perjodohan semu. Tetapi hati pria itu sudah hancur, dan dia berkata bahwa apapun yang dilakukan wanita itu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Saat itu cinta pertama pun mendekat, mengatakan bahwa pria itu tidak pantas lagi tinggal di situ, dan bahkan mulai membantu mengemas barang-barangnya. Ketika dia memegang pakaian pria itu, dia berkata bahwa gaya berpakaiannya mirip sekali dengan dirinya. Pria itu baru sadar, sejak awal wanita itu membentuk dirinya menjadi tiruan dari cinta pertamanya. Saat itu, cinta pertama wanita itu tidak sengaja melihat kotak musik milik pria itu, lalu dia mengambilnya. Pria itu segera mencegah, tetapi cinta pertama itu justru dengan sengaja melemparkan kotak musik itu ke lantai dengan keras, lalu pura-pura mengulurkan tangan untuk memungutnya, hingga tangannya terluka. Kemudian berpura-pura kesakitan di depan wanita itu. Melihat